billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dengan iman dan takwa kita bisa bersilaturahim untuk juga thalabul ilmi, untuk juga mengupgrade, memperbaharui iman, memperdalam keyakinan, memperoleh kesabaran dan kebaikan-kebaikan yang lain. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada asal kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kecintaannya beliau kepada kita semuanya, yang lewat perjuangan beliau memperjuangkan Islam, menegakkan Islam, menyampaikan risalah Islam sampai kepada kita adalah kenikmatan yang luar biasa yang tidak ternilai harganya. Aidwi bomo orang kenal kalau Islam tentu kehidupan kita menjadi kehidupan yang gerak kita mudah gulada. Tapi manakala kita betul-betul paham dan tahu, apalagi belajar tentang sirah Nabi, bagaimana Nabi memperjuangkan Islam yang luar biasa seperti itu, maka perjuangan yang hebat dengan berdarah, berkorban, harta, benda, jiwa, semua itu karena kecintaannya kepada kita sekalian. Karena itu maka kita ikuti apa yang telah diperjuangkan Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari-hari ini kita secara menyeluruh bangsa Indonesia sedang berduka karena beberapa musibah, tanah longsor dan banjir. Oleh karena itu Muhammadiyah melalui lansismu mendorong untuk kepedulian kita memberikan sedekah infak untuk membantu korban-korban yang telah berjatuhan yang di Sumatera, kemudian di Semeru, banjir lahar dingin di Malang, di Banjarnegara, di Cilacap, yang banyak gempa-gempa atau musibah-musibah itu hadir di Indonesia. Karena faktor geografis Indonesia yang itu sebagai letak yang strategis untuk pusat peradaban, tetapi juga potensi yang sangat tinggi dengan potensi kebencanaan. Ada banyak lempeng bumi, ada banyak gunung, ada curah hujan yang tinggi, sehingga itu potensi bencana di Indonesia itu memang sangat tinggi. Menurut data saat ini Indonesia menempati ranking pertama
dari 265 negara di dunia terhadap risiko tsunami. Jadi risiko tsunami itu bisa ranking 1. Kemudian ranking pertama pula dari 162 negara, apa ranking pertama untuk musibah tanah longsor. Itu ranking pertama juga. Kemudian ranking ketiga dari 153 negara terhadap gempa bumi. Ranking ini kok dulu nanti. Kemudian ranking ke-6 dari 162 negara untuk risiko banjir. Ini untuk medun yang ranking pertama, ketiga banjir itu ranking ke-6. Jadi memang potensi Indonesia untuk lawan bencana itu sangat tinggi. Oleh karena itu perlu kita paham, perlu kita mengetahui bagaimana sikap-sikap kita menghadapi bencana-bencana yang terjadi di Indonesia atau yang terjadi di kalangan kita sendiri. Maka Majelis Takjid Pimpinan Muhammadiyah Dewan Pimpinan Putusan Takjid buku yang ketiga. Buku yang ketiga itu sudah ada yang namanya fikih kebencanaan. Sudah ada di sana fikih kebencanaan. Yang hari ini kita akan belajar bersama tentang fikih kebencanaan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian yang tidak kalah penting dari masalah kebencanaan adalah pertama masalah persepsi kita tentang bencana. Persepsi kita tentang bencana itu bagaimana? Seperti apa? Memang ada sebagian kejadian alam yang merupakan siklus alamiah seperti gunung berapi, gempa bumi, itu memang terjadi karena siklus alamiah. Terus gempa itu memang secara alami bumi itu karena bergerak. Lempeng bumi kadang ya juga bergerak. Padahal di Indonesia itu menjadi ring of fire. Apa itu ring of fire? Banyak gunung api yang di dalamnya ada beberapa lempengan dari Eurasia, Pasifik dan Indonesia, Australia. Karena juga Indonesia disebut sebagai sabuk api atau ring of fire, sabuk api. Karena mulai dari Sumatera sana ada gunung berapi juga, Krakatau, Merapi, Semeru sampai NTT, Rinjani itu banyak gunung berapi sehingga peristiwa alamiah gempa itu gunung Merapi, gunung berapi meletus ada peristiwa alam. Sering juga dipahami bahwa gempa itu sebagai akibat kelalaian atau tindakan manusia. Sering juga dikatakan gempa itu terjadi akibat kemaksiatan dan rusaknya akidah manusia. Nah, dengan beberapa persepsi itu, maka menjadi sangat kasihan kalau persepsi yang terakhir. Yang terakhir itu apa? Gempa itu atau bencana itu diakibatkan karena
apa itu akibat rusaknya akidah dan akibat kemaksiatan penduduk setempat. Coba kalau itu dipersepsikan kepada yang terkena musibah, yang banjir ning kono terus dituduh, wah berbeda itu do maksiat kabeh ning kono, do akidah rusak kabeh ning kono. Nah, setelah ada kejadian ini biasanya kan do salah-salah. Sadurunge banjir itu, sadurunge tanah longsor itu do main-main. Ini TV ini baru terjadi tanah longsor banjir bandar seperti itu, maka mereka akhirnya dosa salah. Oh ini salahnya Menteri Kehutanan sing izin, Menteri Kehutanan berarti mau salah ini sing pembukaan lahan pertanian yang baru salah. Tapi sing dibalik di parah sing disalah itu salah orang itu masih ya, lagi dia rusak. Yang pusing paling parah, wis kehilangan omah, wis kehilangan tonggo separuh, kehilangan harta, kehilangan sebagian anggota keluarga, ijik disalah-salahke, dituduh mergo maksiat, mergo rusak. Itu bagi orang-orang yang berada di sana itu menderita dua atau 3 kali penderitaan. Tidak hanya lahir, tetapi juga batin. Maka dalam kita punya persepsi yang benar dulu tentang persoalan kebencanaan itu. Ya, maka pentingnya kita mengkaji, jangan sampai ada tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Bahkan juga ada persepsi yang lain di sebagian masyarakat, cara pandang yang keliru terhadap bencana yang melahirkan respon tidak rasional yang kemudian dilakukan ritual-ritual mistik yang secara ilmiah justru tidak ada keterkaitan dengan bencana. Nah, kemudian terus digaduk-gaduke dengan mistik. Oh, mergone banjir, ya ini mergone ora do ngeneke ruwakan, ora do ngeneke wayahan, ora do ngeneke slametan, ora do ngeneke sesajenan. Dan kadang-kadang juga ada yang berpikiran seperti itu, sehingga justru menimbulkan kesyirikan, melahirkan kesyirikan. Padahal jika dilihat dari sunatullah, banyak kejadian alam yang itu murni karena perubahan tata alam. Yang murni karena itu memang secara alamiah seperti itu. Maka harus kita akui, memang bencana itu terjadi, bisa jadi karena perilaku manusia pada umumnya yang membuat kerusakan. Bisa jadi memang banjir dan tanah longsor itu akibat ulah manusia yang berbuat kerusakan untuk kepentingan korporasi, untuk kepentingan individu, untuk kepentingan kelompok atau pribadi sehingga eksploitasi. Banjir kalau di tengah-tengah kita itu mungkin ya karena perilaku kita membuang sampah di sungai, di selokan, sehingga air tidak bisa berjalan atau mengalir dengan lancar. Kalau di perkotaan rata-rata seperti itu, sehingga airnya tidak bisa mengalir deras, akhirnya menggenang sehingga terjadi banjir. Kalau di lereng-lereng gunung karena tidak ada penyangga-penyangga air atau hutan yang gundul, sehingga air dari tebing yang tinggi itu meluncur dengan deras, kadang gondol kalau sing apa
apa-apa yang ada di atasnya, termasuk mungkin lumpur, tanah ataupun tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau kemarin juga ada sing kuwi mergone wite wis tuwa sehingga tidak kuat. Ya wis wis tuwa sing duduk-duduk iki wis ketokan rapi-rapi. Jadi alasan itu ya tidak masuk nek wis tuwa ya. Wis nek cara-carane nek oyote yang kemarin itu kan pohon-pohon yang besar-besar sehingga menghantam jembatan-jembatan, menghantam semuanya. Di samping karena faktor alam, cuaca dan curah hujan yang tinggi. Jadi bisa jadi memang gempa itu bisa diakibatkan karena kerusakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, kalau cara pandang kita sudah benar, bagaimana sikap kita terhadap persoalan bencana itu, sehingga kita benar di dalam bersikap dan benar dalam menentukan, sehingga kesalahan atas tindakan manusia yang terjadi karena manusia tidak mampu mengemban kekhalifahan, tidak mampu mengemban kewajibannya sebagai khalifah atau pemimpin. Nah, gempa atau bencana dalam bahasa Inggrisnya disebut disaster, yang biasanya dihubungkan dengan kebencanaan, di mana sejumlah orang mengalami kematian, kerusakan seperti kerusakan rumah, bangunan, dan yang lain yang keadaannya bersifat negatif, dan itu berlangsung secara terus-menerus. Karena itu di Muhammadiyah juga sudah ada, yaitu lembaga kebencanaan. Insya Allah nanti kalau Bapak Ibu sekalian mendonasikan melalui Laisismo, nanti juga akan dikawal oleh lembaga kebencanaan Muhammadiyah di sana. Insya Allah. Bapak Ibu rahmatullah, di dalam Al-Quran istilah-istilah kebencanaan itu biasa disebut yang pertama dengan istilah musibah. Di dalam bahasa Indonesia, kata musibah itu berasal dari kata asoba, yang berarti sesuatu yang menimpa kita. Kata musibah di dalam Al-Quran secara umum mengacu pada sesuatu yang tidak netral, sesuatu yang netral. Musibah itu netral, tidak positif maupun negatif. Sekalipun beberapa ayat mengaitkan dengan sesuatu yang negatif, tetapi dalam bahasa Indonesia kita kata musibah selalu dikaitkan dengan yang positif. Kalau di dalam Al-Quran itu netral kata musibah. Kata musibah dalam bahasa Indonesia selalu dikaitkan dengan peristiwa yang menyakitkan, menyengsarakan, dan bernilai negatif yang menimpa manusia. Musibah dalam konteks ini merupakan peristiwa yang menimpa manusia, baik yang berasal dari peristiwa alam maupun peristiwa sosial. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan kata musibah, baik yang berwujud kebaikan ataupun keburukan, sebagaimana di dalam Al-Quran di surat Al-Hadid ayat 23
ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada sesuatu bencana atau musibah yang menimpa di bumi wala fi anfusikum, dan tidak pula yang menimpa pada dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Likai la ta'syau 'ala ma fatakun wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi musibah bencana yang menimpa di bumi seperti tanah longsor, gempa dan seterusnya itu, atau yang menimpa kepada kita, itu sesungguhnya telah tertulis, telah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaan bumi dan kita itu sendiri. Di dalam hadis Muslim yang hadisnya Hasan Sahih, qadarallahu maqadira qabla ayyahluqa as-samawati wal ard bi khamsi alwasana wa zadabnu wahbin wa kana mausuhu alal ma'. Dari Abdullah bin Amr, Allah menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah menetapkan beberapa ketetapan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun itu sudah ditetapkan ketetapan-ketetapannya. Kira-kira langit karo bumi karo menungso diciptakannya dari mana? Bu, halo, sama langit dan bumi dulu. Langit dan bumi dulu diciptakan, baru manusia diciptakan di sana. Dan manusia yang diciptakan itu manggon gede. Doni lainnya. Jadi 50.000 tahun sebelumnya itu sudah ditetapkan semuanya oleh Allah. Nah, langit dan bumi kemudian baru diciptakannya manusia setelah itu. Jadi semua apa yang ada di dalam kehidupan kita itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang sesungguhnya itu mudah bagi Allah untuk kami jelaskan supaya kamu jangan berduka terhadap apa yang luput dari
Jadi karena semuanya sudah ketetapan Allah, supaya kita itu tidak bersedih hati, supaya kita itu tidak berputus asa. Ada sandarannya. Kulit bojo bagus, sugih, sedaya uyak diwangi, randesin, misalkan ya. Ini baik itu orang patek bagus, orang patek sugih. Sudah. Itu ketetapannya dari Allah. Kulit pangkat jadi pegawai, istri wangi nyandi-nyandi, direwangi melules nyandi melules nyandi nantek nibotangi kalau bahasanya dibawa makhluk utik udah jadi petani. Ya tidak apa-apa, karena sudah kalau kita sadari wis kuwi ketetapannya Gusti Allah. Tapi manusia wajib berusaha. Guna mampu baik kalau usaha. Nah, Allah menghargai usahanya itu sendiri. Dan artinya ketetapannya dari Allah bagaimana? Kalau sudah terjadi, is kumpul sampai tinggi-tinggi. Baru boleh dikalah itu tambah tinggi. Itu sudah terjadi ya itu ketetapannya Allah. Supaya kita tidak bersedih, terus tidak bersyukur, karena memang itu sudah ketetapannya dari Allah SWT. Supaya kita tidak berputus asa. Dalam Ibnu Katsir kan dijelaskan seperti itu. Jadi kita kalau sudah memahami seperti itu, karena ketetapan Allah itu menjadikan kita menjadi hamba yang meneguhkan keimanannya, sehingga apapun yang kita terima, yang menjadi bagian dari kehidupan kita sekarang ini, ya sudah kita terima dengan rasa syukur, Tetapi juga janganlah kita berlaku terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Dalam hasil sini itu bojo bagus sugih, itu pangkat dhuwur, itu kehidupan dunianya yang baik. Maka janganlah itu menjadikan kita itu terlalu bergembira sampai melupakan bahwa itu sesungguhnya karena kasih sayangnya Allah, bahwa itu sesungguhnya karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lagi kowe, kita itu hanya nerima saja kata usaha kita, kemudian kita nerima itu ketetapan Allah yang seperti itu yang kita terima. Maka ketika kita menerima kemanfaatan, kebaikan, kegembiraan atau nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga menyebabkan kita tidak berlaku sombong. Tidak berlaku sombong. Apa sombong itu? Nah, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Basuke terus ngedel-ngedel suke kalau sekarang duwe tidak siok. Sombong adalah dalam ayat berikutnya di surat Al-Hadid itu di 4, yaitu kikir bagian dari sombong. Menyuruh manusia untuk, apalagi menyuruh manusia untuk berbuat kikir, pelit, util itu sombong, Pak. Lalu maksudnya rezeki ini sama kerja kerasnya jadi, ya udahlah. Nyatanya sih belum kerja keras, besok mangkat sore lagi bali, hasilnya yang singgi. Enak sih gur mak liver, jadi mak kelar mak tuh hasilnya bukan berapa banget. Padahal bisa diri itu. Tapi yang kerja keras
mangkat esok mulai bengi paribasane. Ijik terima ora terima. Ya nun baleni meneh. Ya Gur, hasilnya Gur. Jadi karena itu adalah karunia dari Allah. Rezeki, pangkat dan sebagainya karena kasih sayang Allah, karunia dari Allah. Ada itu dari nomor. Maka jangan berlaku kikir. Karena kikir itu maksudnya gondol ini gondol putih. Sing boleh-boleh dini. Mula ujule aneh. Nah, kikir itu tidak disukai Allah, tidak disukai oleh manusia, tapi disukai oleh setan. Gitu ya. Kami ini apa masih senang kalau masih kuda, bukan ente. Mesti dong, nek kalau masih kuda mesti rasa. Ayo kita nek suge, nek kuda. Mau jauh jeblok di jiko itu lah sih musuh-musuh. Mau pulang cici di gerannya di jauh itu dah. Sing nesu-nesu, pulang marah dikebas kilo. Di jauh, ada berpelang di tiga ini tahun ini malah senang. Ini pelit itu orang-orang tidak suka. Allah dan Rasulnya juga tidak suka. Setan senang. Setan ini ngajak-ajak ojo sedekah, ojo infak, engko dibukena. Itu juga setan. Dan itu kita rasakan agar infak. Arep infak niku sing biru. Sing abang sing biru apa sing gambar pedang. Mesti gitu, setan ini sing pedang baik. Sing pedang baik. Apa sing abang lho kupukan aja. Engko keluargamu piye? Engko dan itu didikan setan. Pasti ada sing dijiku sing biru. Gambar pedang. Gambar pedang iki lho. Kita nggak gambar. Oh saya gambar pedang. Pernah gambar dunia. Itu orang oranye. Kali orang kasih abang, kalau biru. Alhamdulillah ngalamin. Tapi saya bersyukur kemarin di gedung pembangunan gedung dakwah itu luar biasa. Dalam waktu hanya beberapa hari itu sudah terkumpul 300 semen, sudah terkumpul 500 batang besi. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak sekalian. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, diberikan sesuatu yang baik, maka jangan terlalu gembira. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong dan membanggakan diri. Nah, sombong itu bagian dari tadi menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Membanggakan diri sendiri, pinter, senior, sugih, dipangkat, terus perintah-perintah kalau uang ini sombong, cari sore paribasanya. Gak boleh seperti itu, karena manusia itu punya kompetensinya masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Tidak mungkin manusia itu tidak ada kelebihan, tapi tidak mungkin pula manusia itu semuanya kekurangan. Tidak mungkin juga. Jadi manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu janganlah berlaku sombong. Maka istilah musibah, kalau di sini musibah itu bukan berarti sesuatu yang kita timpa itu buruk, sehingga kita bersedih hati ketika mendapat keburukan, atau musibah itu sesuatu yang kita terima sehingga kita terlalu gembira. Jadi bisa jadi musibah itu berupa kebaikan, pangkat harta benda itu bisa jadi musibah
kalau kita tidak pandai mengelolanya. Musibahnya jadi apa? Jadi orang yang lupa kepada Allah. Sebagaimana dulu ada sahabat itu ketika ikut sholat dengan Nabi, jamaah sholat dengan Nabi, kemudian dan lewat balik. Buat sholat jamaah dan lewat balik. Buat sholat jamaah dan lewat balik. Terus ditanya kepada Nabi, nama pokok dan balik. Niki kula mudhe lambi siji ya Rasul. Niki gedenan. Niki kula kita kula balik dari bojo kula iso gedenan sholat yang memahami. Nah terus jaluk donga. Jadi Rasulullah menahan, tetapi karena dia minta doa berkali-kali supaya diberikan kecukupan, akhirnya didongaki. Kemudian diberi kecukupan, terus dikai wedhus siji. Berarti dikai wedhus siji, wedhus dari pirang-pirang, akhirnya sholatnya wis keri-keri. Saya sudah sibuk dengan wedhus. Terus neng masjid garek Jumatan tok. Tambah akeh ngurusi bolone. Akhire Jumatan ya telat, nek badhe tok. Nah, berarti ini harta benda itu jadi musibah. Karena kemudian melalaikan. Zaman melaratnya sregep. Ini bareng sugih dadi lali. Ana ora wong ngono. Ana kenangan sahabat enek kok. Nek kehidupan kita juga mungkin ada. Tapi mungkin rata kok. Karena ini insya Allah tidak. Akhirnya juga kembali karena dia tidak melupakan Allah, bali watak aslinya, bali takdir yang asli itu jadi wong sing randuwi. Karena tidak punya itu justru mendekatkan diri kepada Allah, sehingga harta itu menjadi musibah. Pangkat itu juga menjadi musibah. Barang belum dipangkat ya serotnya masjid. Baru dipangkat terus sibuk jelas nanti wae. Terus lari dakwah, lari kegiatan, lari naik masjid. Akhirnya baru tersangkut korupsi, lagi kelingan karo Gusti Allah. Itu juga musibah. Makanya orang itu kadang-kadang lebih tahan karena musibah di dalam kesulitan atau kekurangan daripada diberikan harta benda dan berkecukupan. Kadang-kadang itu kuat, nek miskin loro kuat. Nek itu kecukupan itu justru tidak kuat. Nah itu, jadi kalau musibah di sini dalam pengertian musibah dalam ayat ini netral, tidak cenderung pada yang negatif. Istilah musibah juga dapat mencakup kebaikan dan keburukan, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi. Ngan Su'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban bi amril mu'minin in amruhum kulluhu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu syarrun syakara wa kana khairan lahu wa in asabathu darrun sobaro maka nakairolah. Dari Su'aib ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perihal orang mukmin. Orang mukmin itu luar biasa. Sesungguhnya semua perihal adalah baik. Jadi bagi orang mukmin semua hal itu baik. Dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang mukmin. Apa itu? Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim.
Jadi kalau di hadis ini musibah itu berupa kebaikan, musibah itu bisa berupa keburukan. Eloke bagi kita seorang mukmin kalau itu ditimpa kebaikan, kita itu bersyukur. Kalau itu ditimpa keburukan, kita itu bersabar. Ibu, pun kata derek. Nek urung ya berarti kemukminannya, keimanannya masih perlu diperdalam lagi. Dan nek wong iman iki nek musibah iki sabar ora terus sapa-sapa dimesoni. Salah kowe lebih salah-salahnya kabeh tombone salahke, bojone salahke, anake salahke. Ya sudah mas terjadi. Kelengan duit ibarat hilang. Ini salah sih bapak Dewi. Ini saya bojone salahke. Usaha yang orang dadi ngerti ora lho. Jupuk anake bareng yo salahke. Akhirnya malah jadi perkara. Padu karo bojone panake coba dia bersabar. Itu lebih bagus. Coba dia bersabar. Angel kok gampang. Angel kok gampang. Soalnya kita harus berlatih. Kalau angel kita harus berlatih. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Sabar itu ada batasnya enggak? Sabar itu ada batasnya enggak? Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar yang melakukan sewa untuk Islam, sabar itu tidak ada batasnya. Panjenengan tahu peristiwanya Nabi Ayub. Nabi Ayub yang punya kekayaan yang luar biasa, sampai hartanya cek, punya anak yang banyak, sampai anaknya yang cek, punya istri yang setia, sampai istrinya tidak setia. Dari bahasa ini sampai dia busuk, itu tidak ada batasnya. Sabar itu. Kalau ada batasnya berarti ada yang sabar. Dan kita tidak akan mendapatkan ujian kesabaran, ujian kesulitan, ujian apapun sebagaimana para nabi dan rasul. Bakalan diri nanti ujian yang nanti diri itu tidak bakal. Belum seberapanya ujian-ujian yang kita terima itu dibanding ujian para nabi dan rasul. Maka itu yang menjadi pedoman kita, menjadi contoh kita. Agama telah memberikan contoh yang banyak. Ujian para nabi itu bisa menjadi contoh bagi kita. Tetap kita harus bersabar. Ujian terhadap anak, misalnya contohnya Nabi Nuh. Ada contohnya, jadi ujian terhadap anak dan istri. Contohnya Nabi Nuh saja. Kita harus bersabar. Maka orang mukmin itu kalau ditimpa keburukan, bersabar. Hanya sabar dan sabar, tidak ada yang lain. Dan sabar itu mendatangkan kebaikan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kehilangan sesuatu kita sabar tidak akan menambah penderitaan yang lain. Coba mau kehilangan kesabaran, akhirnya bojone ya lesu, anaknya lesu, tambah musuh, tambah masalah. Kehilangan duit pada burung kehilangan liannya di sana. Maka banyak orang-orang yang tidak sabar, kehilangan duit sampai jutaan karena ketipu, tidak sabar, nanti stres. Lo kok yang di Indonesia gawe duit dari mana? Karena itu sebenarnya kita sabar, itu jangan datang Gusti Allah. Wis terjadi, dan sudah kita terima. Saya penting jadi sehat, sesuk boleh naik. Jadi sekarang
sekarang itu memang cenderung, apalagi anak-anak kita itu kalau tidak dididik dengan didikan mental yang kuat, menjadi generasi stroberi yang template, lekas putus asa, tidak tahan banting, tidak tahan uji. Padahal kekuatan mental itu menjadi penting buat kita eksis di dalam kehidupan dunia ini. Saya di sana jangan ngomong dari gede-gede, ngambil klambi kepala, jadi bagus-bagus, ditinggal bujuni mati, ditinggal wong tuane mati, terus tas kabeh, koyo senang Gusti Allah. Lalu karena itu apapun cobaan kita bagi orang yang beriman harus bersabar, dan sabar itu baik daripada kita tidak bersabar akhirnya nyalah wong, justru akan menimbulkan masalah yang baru. Coba sabar, ampun wis ditampa ini ketentuan dari Allah, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya wis kita terima. Sing wis ilang ya wis ilang. Esuk digoleknya. Wis dikubur ditutup kubune. Ora usah diri-dirine. Nek diri-diri mari rono. Kurmane mati nek. Maka itu harus ditutup. Maka jika kamu diberikan nikmat, hendaklah kalian bersyukur. Hendaklah kalian bersyukur. Nah, kita kalau diberikan nikmat semata-mata karena pemberian dari Allah adalah kita bersyukur. Bukan berarti kalau nikmat itu kemudian karena usaha dan jerih payah kita, terus akhirnya kita menjadi sombong. Mulane itu jadi wong malesan nyambut gawe sing surga ngono. Belum tentu nyambut gawe sing surga jadi berdoa. Tetapi secara sunatullah memang secara sunatullah nyambut gawe surga pasti itu sunatullahnya seperti itu, hukum alamnya seperti itu. Tetapi dalam hal pemberian karunia dari Allah tidak seperti itu, tergantung ketetapannya Allah bagaimana. Jadi bagi orang yang mukmin ketika mendapatkan nikmat bersyukur. Nah nikmat kok sombong berarti juga kemukminannya, keimanannya dipertanyakan. Kira-kira banyak syukurnya atau banyak sombongnya? Kalau banyak syukurnya berarti terus wong iki sing dikeke kalau Gusti Allah ya tak keke wong genti. Kalau ini hanya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, mari kita berbagi kenikmatan kepada orang lain menjadi baik dewi. Sehingga orang lain juga akan merasakan kenikmatannya. Juga kita sedekah orang-orang yang tidak mampu itu. Kan mereka senang bisa berbagi, bisa juga merasakan kebahagiaan. Mesti ya dongane apa-apa. Jangan kayak uang nanti didongani sehat Pak. Dongane wong kaya-kaya ngono kuwi malah mandi-mandi. Jangan dikai kalau dijalu karo sana sih mampu Pak. Ya sing galu ya dalah ya kok ngeken sana sih pun pergi sing dalah. Aku cewek. Dijalu kok sana sih mampu. Ya seenak misalnya sana ini dikainya iso. Nek sing galu ngeken terus piye? Sana sih pun Pak. Sing dalah yang mriki. Iki pun jalu kok ngeken. Apa meneh kok dadak nganggo nesu-nesu. Nah, itu donga mesti wong yang menderita kemudian berdoa pada sesuatu yang baik. Maka ya kita 1.000, 2.000, syukur 5.000 misalkan. Itu kita beri aja tidak berkurang sedikit pun. Kalau wong nguyuh ya 2.000 ya. Sekarang ya. Maka itu pokok kita berbuat demikian. Lanjut ya. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika
wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Surat An-Nisa ayat 79. Apa saja yang kamu peroleh, nikmat apa saja yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu adalah karena kesalahanmu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Maka berdasarkan ayat di atas secara jelas dan sempurna bahwa tidak semua musibah adalah bencana. Musibah yang disebut bencana yang bermakna negatif, mendatangkan keburukan, adalah hasil perbuatan manusia sendiri, bukan dari Allah. Meskipun secara kasat mata musibah itu bisa jadi karena terjadi secara alamiah. Jadi kalau ayat ini sesungguhnya Allah itu menghendaki semua hambanya itu karena kasih sayangnya itu baik. Kalau adalah kok ada musibah biasanya karena kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita sendiri, nyabrang orang tengok ngarep budi tidak luar terus karena kesalahan sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Surat Asy-Syura ayat 3. Ketika musibah diartikan dengan penilaian yang negatif, maksudnya mendatangkan keburukan, maka manusia dianjurkan untuk memaknainya dengan mengembalikan esensi peristiwanya kepada Allah. Dengan demikian, dalam konteks ini manusia harus menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah pelaku dan penerima cobaan Allah berupa sesuatu yang dinilai tidak baik tersebut. Jadi kalau sudah terjadi, harus kejadian, ya pun wis dikembalikan kepada Allah. Aidemu galek sak derma nampa. Derma nampa. Dan pelaku karena kesalahan kita, kekelelahan kita, kurang kecermatan kita, itu pelaku kita sendiri, sehingga kita akhirnya menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka bagi orang-orang yang beriman, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang-orang yang ditimpa musibah, mereka senantiasa mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, itu akan kembali. Untuk musibah itu yang menjadi kesadaran kita, karena sudah menjadi ketetapan dari Allah. Apabila kalian ditimpa musibah, hendaklah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu setiap musibah, musibah apapun, orang tuh wong mati cok. Orang beruang mati cok ini biasanya yang bersiaran kan ini telah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap yang menimpa kita keburukan, yang kita mengucap itu inna lillahi, paling tidak seperti itu. Nah itu boleh inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi
Wis ngaji kudune beda. Aja nek kematian-kematian inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, kira tahu baca Quran ini. Sering ya dengar itu. Nah, ngaji itu beda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya nek sing berarti itu pergole kurungu. Orang maca dhewe kurungu sederhana. Ora patek jelas diwaca. Sing maca jadi bener atau kurune jadi innalillahi wa inna ilaihi. Nah, ini sama. Maka di Quran itu harus kita yang betul innalillahi wa inna ilaihi. Tulisan ini wis dadi gone umum di wong Kristen bareng macane nggih iki cocok. Niki niku wa inna lillahi. Ya wis tak maklum. Iki jane yo piye ono biaya dhewe ora bayane wong iki. Oh, kan bayane dhewe. Dengan demikian memahami arti kata musibah seperti itu, maka musibah yang bernilai negatif merupakan suatu ujian dan berupa keburukan. Dalam Al-Quran, cobaan dan ujian juga disebut dengan istilah bala. Sebagaimana disampaikan di dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan. Ketakutan itu juga cobaan. Manusia pasti punya rasa takut. Jadi bujuni lirik karo ayo lurus. Rasa lirik wedi bujuni kecantol. Kula dilayani yang baik, ora kecantol. Ning omah yo ben ora bujuni jajan ning warung. Dilayani kaya penjaga warung es teh saking omah pinara lembah saking opo teh kopi nopo merek ramah nopo merek itu wah bujine dilayani rumah bisa ora utang duit akhirnya butuh bujine itu diladeni iki sing dimangga-manggane berbayar 5.000 untuk pelayanan senyum untuk di mas ke bisa main di mana itu. Nah itu khawatir itu pasti semua orang punya. Khawatir itu punya. Ketakutan semua orang itu juga punya. Nah itu sebagai ujian. Kelaparan ini yang sedang terjadi di tempat-tempat bencana itu semua ini ada. Takut, bukannya bagaimana, khawatir, kemudian kelaparan benar karena aksesnya terputus, jalan utama yang mensuplai bantuan itu pergiat jumlah dari keterjang jadi kelaparan dan semua serba kekurangan. Ini sebagai bentuk ujian. Nah kemudian istilah yang lain dalam selain musibah, istilah yang lain itu artinya juga bala. Dalam pandangan manusia bala itu berkonotasi dengan yang buruk, yang berarti negatif. Wa qata'nahum fil ardi ummaman minhum salihuna wa minhum duna dzalika wa balawnahum bil hasanati
wasayyi'ati la'allahum yarji'un. Surat Al-A'raf. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian, tidak saleh. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Nah, ini bencana itu, musibah itu bisa berubah dalam kata lain adalah bala. Bala itu biasanya konotasinya yang buruk, yang menyengsarakan, yang menyedihkan. Maka ada doa itu, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Allah, aku mohon perlindunganmu dari bala, dari bencana, dari penderitaan. Wasu'il qadar dan takdir yang buruk. Itu ada doanya supaya kita jauh dari bala dan takdir yang dijauhkan dari takdir yang buruk. Kenapa dari itu? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa dzarqil saqo wa su'il qada wa tamatati ahda. Itu PR tiga PR dan budaya supaya kita diberikan banyak kemanfaatan. Jadi malah digulirkan di detail diri, ada orang-orang yang baik, juga ada orang-orang yang buruk. Jadi orang sing apian, orang sing ngadili, itu wis jadi apa? Jadi kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita itu kembali kepada kebenaran. Jadi ujian. Nek wong dunya kuwi apik kabeh ya mungkin. Wong dunya kuwi apik kabeh ya ora mungkin. Makanya orang baik dan orang buruk itu juga jadi ujian. Orang baik jadi ujiannya orang buruk. Aku tidak apa wong mendem-mendem balak dilarang-larang. Itu jadi ujiannya. Nek zaman sih ada orang sing opiak-opiak. Wong mendem ya. Nganggur, wong mendem disisir, dibubar-bubarke. Maka orang baik-baik itu juga jadi ujiannya bagi orang-orang yang buruk. Demikian juga orang yang buruk itu jadi ujiannya juga orang-orang yang baik. Apakah kita itu sabar? Apakah kita bersyukur dalam menghadapi ujian dari sesama kita sebagai seorang manusia? Tetapi bagi kita bersikap yang wajar. Ya nek untuk wong buruk ya kita nasihati agar kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita mendapatkan teman yang baik, ayo bersama-sama berlomba-lomba di dalam kebajikan. Bala tidak hanya diberikan pada orang-orang yang durhaka atau orang yang tidak salah saja, namun kepada juga orang yang saleh. Karena bala itu fungsinya untuk memberikan kepada kebenaran. Bala menjadi ukuran sikap manusia dalam menghadapinya. Jika manusia berhasil menghadapi bala, maka ia menjadi hamba terkasih dari Allah. Begitu pula sebaliknya, jika tidak berhasil menghadapi bala, maka ia termasuk orang-orang yang perlu mendapat ujian lebih banyak lagi. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Ngan anasin qala Rasulullah SAW, inna idoma jazai ma'a idomi ba'ada idomi bala fa inna allaha idha haku qawman
Faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sakhatun. Yang artinya dari Anas diriwayatkan dia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya besar pahala adalah besarnya ujian. Nek ujiannya gede, pahalanya yo gede. Nek ujiannya cilik, pahalanya yo cilik. Gitu. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Jadi ketika Allah ingin mencintai, meningkatkan derajat dari kita, nah ujiannya itu bertambah. Maka ujian paling berat adalah para Nabi dan Rasul. Maka ketika kita ujiannya ditambah, berarti panjenengan dicintai oleh Allah, diangkat derajat, dinaikkan lagi. Ya tetap beda ya. Naik kelasnya ujiannya beda. Kelas 1 kalau kelas 2, kelas 3, kelas 6. Soalnya beda. Kelas 6 itu lebih angel daripada kelas 1. Nah, naik kelas SMA sampai kuliah sampai. Maka barang siapa ridho dengan ujian itu, maka ia akan meraih ridho dari Allah. Barang siapa tidak suka, maka Allah pun akan murka. Nah, karena itu Allah telah memberikan penjelasan mensikapi bala dua, yaitu sabar dan syukur. Ketika bala berbentuk kebaikan, tujuannya atas kesyukuran, dan yakni sebuah sikap menggambarkan kedekatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sudah lewat jam ya, bisa kita lanjutkan lagi kalau ada kesempatan. Rantai lari ini ada kerja bakti di Islamic gedung dakwah, monggo yang longgar waktunya bisa bersama-sama membersamai para tenaga yang gotong royong, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak usah tanya jawab ya, karena sudah lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.